وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 14 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 171, mengangkat tema bercengkerama dengan anak. Apa Bu bercengkerama? Hah? Bermain, ya. Dolanan, ya. Kali sinten Bu? Dengan anak-anak. Bagaimana caranya orang tua bisa dekat dengan anaknya? Inilah salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh para orang tua. Kenapa anak saya lebih dekat dengan temannya? Kenapa anak saya lebih dekat dengan budenya? Kenapa kalau anak saya bertemu dengan saya seakan-akan ada jarak yang memisahkan antara kami? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, sehingga membutuhkan jawaban. Ketahuilah para jamaah yang kami hormati, bahwa salah satu kunci sukses berinteraksi dengan orang lain, termasuk di dalamnya interaksi orang tua dengan anak, adalah memahami tabiat. Memahami tabiat. Orang tua agar sukses berinteraksi dengan anaknya, maka dia perlu mengerti apa sih tabiat dasar seorang anak. Ketika kita telah mengerti tabiat-tabiatnya, maka kita berusaha menyesuaikan pola dan cara kita ketika berinteraksi dengan mereka. Dan salah satu tabiat anak kecil adalah suka bermain. Salah satu tabiat anak kecil adalah apa Bu? Suka bermain. Bahkan bisa jadi bermain itu adalah salah satu kebutuhan primer. Kebutuhan apa Bu? Primer.
Berarti bukan sekunder, apalagi tersier. Bisa jadi bermain itu bahkan menjadi kebutuhan pokok anak. Ketika orang tua tidak mengerti hal itu, bahwa memang umurnya umur bermain, ini bisa berakibat fatal. Karena orang tua kemudian menghalangi anak ini dari hajatnya. Hajat ini kenapa, Bu? Kebutuhan. Ya, hajat itu kebutuhan. Gara-gara orang tua nggak ngerti tabiat tersebut, ada sebagian orang tua menghalangi anaknya dari hajat dan kebutuhan primernya itu. Apa akibatnya? Akibatnya anak jadi jenuh, anak jadi bosan, anak jadi mogok, dan bahkan malas belajar. Ini semua gara-gara kebutuhannya tidak terpenuhi. Wah Ustadz, nanti kalau anak saya bermain di luar sana dengan tetangga, saya khawatir nanti akan terpengaruh ekses negatif dari tetangga. Karena saya perhatikan anak-anak tetangga ini kurang dididik dengan baik oleh orang tua mereka. Ngomongnya kasar, saru, kemana-mana pegang HP. Kalau anak saya dibiarkan main sama mereka, nanti anak saya bisa ketularan. Itu adalah sanggahan dari sebagian orang tua. Maka jawabannya adalah, saya tadi mengatakan bermain. Saya tidak menyampaikan bermain dengan anak tetangga. Artinya apa? Artinya yang namanya bermain itu nggak harus sama anak tetangga. Loh, kalau nggak bermain sama anak tetangga, bermain sama siapa? Kali sinten? Sama orang tuanya. Aku wis tua dolanan. Salahnya di mana? Apakah orang tua bermain dengan anak-anak itu melanggar aturan agama? Bukan melanggar, bahkan itu tuntunan agama. Jadi persepsi yang terbangun di benak sebagian orang tua, wah nanti kalau saya main-main sama anak saya nanti jangan-jangan ini melanggar aturan agama. Justru itu aturan agama. Bagaimana mungkin menjalankan aturan agama melanggar? Enggak, justru itu aturan agama. Nanti kita akan jelaskan dalilnya. Jadi yang saya maksud bermain di sini adalah orang tua yang melayani anaknya bermain. Entah itu dengan ayahnya, entah itu dengan ibunya. Atau dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Apa manfaatnya orang tua bermain dengan anak? Selain menjalankan dan mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga kerap bermain dengan anak-anak, selain itu manfaat yang lain adalah akan terjalin kedekatan hubungan antara siapa dengan siapa? Antara anak dengan orang tuanya. Akan terjalin keakraban antara anak dengan orang tua.
Terus kenapa Ustadz? Kalau udah deket, kalau udah akrab, terus kenapa? Oh, itu modal yang mahal. Jadi ketika orang tua sudah dekat dengan anaknya, ketika orang tua sudah akrab dengan anaknya, itu modal yang luar biasa. Untuk apa? Untuk memudahkan masuknya nasihat, masuknya arahan, masuknya wejangan yang disampaikan oleh ayah dan ibu kepada sang anak. Bu, panjenengan pernah nggak merasa bolak-balik menyampaikan nasihat kepada anak tapi seakan-akan nggak didengarkan dan nggak diamalkan? Pernah napa mboten? Bu? Pernah napa sering? Sering napa sering banget? Ini kenapa? Apa sebabnya? Sampai ada sebagian orang tua mengatakan, wah mulut saya sampai berbusa-busa. Saking nopone bu? Saking seringnya. Aku suaranya nganti serak. Boleh ngomongi siapa? Anak. Kenapa kok omongan kita nggak didengar, nggak dipraktekkan sama anak kita? Mungkin, ya mungkin, salah satu sebabnya adalah karena kita nggak dekat sama anak kita. Kita nggak akrab sama anak kita. Sehingga nasihat kita itu diabaikan, dicuekin. Sama siapa bu? Sama anak sendiri, bayangkan. Bagaimana supaya kita dekat dengan anak? Tadi bermain. Orang tua bermain dengan anaknya. Kalau orang tua sudah bermain dengan anaknya, maka anak akan merasa dekat dengan orang tuanya. Kalau anak merasa dekat dengan orang tuanya, insya Allah dia akan mau mendengar nasihat-nasihat orang tuanya. Kemudian dia mau mengikuti nasihat tersebut dengan senang hati. Bukan dengan keterpaksaan. Bukan dengan ketakutan. Karena ada juga sebagian anak mengamalkan nasihat orang tuanya tapi karena intimidasi. Karena perasaan takut. Emang bedanya apa, Pak Bu? Anak nurut karena takut dengan anak nurut karena seneng. Itu bedanya apa? Kan sama-sama nurut Ustadz. Bedanya apa Bu? Hah? Kalau nurutnya karena takut, saat jenengan ndak ada, pripun? Nah, kalau anak nurutnya kepada jenengan karena takut kepada jenengan, saat jenengan tidak ada di rumah, gimana kira-kira? Bubar. Apa nasi bubar? Aturannya bubar. Tapi ketika anak itu nurut sama jenengan karena seneng, karena puas, karena yakin dengan baiknya aturan yang jenengan sampaikan kepada anak, walaupun jenengan tidak ada di rumah, maka anak itu akan tetap mengikuti aturan tersebut. Kenapa? Karena dia mengikuti aturan itu dengan landasan kesadaran, bukan dengan landasan apa wau? Ketakutan atau intimidasi. Baik. Tadi kita sampaikan bahwa bermain dengan anak itu adalah aturan agama. Dalilnya mana? Itu yang jenengan harus kritis. Ya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa bermain dengan anak itu aturan agama. Dalilnya mana?
Dalilnya adalah praktek panutan kita semua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau. Hadisnya banyak. Pada kesempatan kali ini saya cuma bawakan satu. Bukan karena cuma nemu satu, enggak. Tapi karena kertasnya enggak cukup. Kertasnya kan cuma satu lembar, Bu. Ya. Ini saja sudah dibikin tulisannya agak kecil-kecil. Ya. Sudah dibikin fontnya itu ukuran 11, itu agak kecil. Idealnya itu ukuran 12. Ya. Terutama buat ibu-ibu yang sudah mulai nopo? Min. Ya, yang sudah mulai rabun ya. Jadi hadisnya banyak, enggak cuma satu. Cuman karena kertasnya enggak cukup, kita bawakan cuma satu aja. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa enggak ada hadis kecuali ini saja. Banyak hadisnya. Nabi SAW bermain dengan anak, banyak hadisnya. Mudah-mudahan yang satu ini bisa mewakili. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ya'la. Sinten, Bu? Ya'la. Nama lengkapnya Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'am. Kata Ya'la, pada suatu hari kami niku sinten, Bu? Para sahabat. Pada suatu hari kami beserta dengan Nabi SAW keluar. Maksudnya keluar rumah. Untuk apa? Untuk memenuhi undangan makan. Enak nggih, Bu nggih? Kondangan. Ya. Ada undangan makan, Nabi SAW diundang, para sahabat juga diundang. Maka beliau pun keluar beserta para sahabat. Fa'idha Husainun yal'abu fit tariq. Di tengah perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan, mereka melihat Husain. Sinten Husain? Cucu Nabi SAW. Anaknya sinten? Anaknya sinten? Ramane Husain sinten? Ali bin Abi Thalib. Biyunge Fatimah. Fatimah niku sinten? Putri Nabi SAW. Husain bin Ali. Ayahnya. Ibunya sinten? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di tengah perjalanan, kami melihat Husain lagi bermain di jalan. Lihat ya, cucunya Nabi juga bermain. Ya. Masa anak yang jenengan orang mainan? Cucu Nabi loh. Ya. Kalau istilah sekarang itu bangsawan, orang yang berdarah biru, dolanan nang dalan. Bermain di jalan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, perhatikan. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum. Thumma basata yadayhi. Begitu Nabi SAW melihat Husain lagi bermain di jalan, Nabi SAW buru-buru mendahului kami. Jadi lagi jalan bareng, Nabi SAW metal, jalan duluan, mengejar Husain. Wa basata yadayhi, dan membuka kedua tangannya. Iki ngapa ge? Hah? Ngalang-ngalangi. Ngalang-ngalangi sih, Husain. Mau nangkep Husain. Ya. Faja'ala al-ghulamu yafirru hahuna wa hahuna. Maka apa yang dilakukan oleh Husain? Begitu melihat kakeknya datang
mau nangkep, apa yang dilakukan? Lari. Husain menghindar. Ke sana, kemari. Nabi juga ikut ke sana, kemari. Bayangkan ini, dilakukan di jalan. Dan banyak sahabat. Banyak sahabat. Wa yudahikuhu Nabi SAW hatta akhadah. Dan Nabi SAW melakukan itu sambil tertawa. Nabi SAW melakukan itu sambil bercanda. Sampai Nabi SAW berhasil menangkap Husain. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi. Setelah ketangkep, Nabi SAW meletakkan salah satu tangannya di dagunya Husain. Dagunya Husain. Dan tangan yang satunya di kepalanya Husain. Summa tanaqahu. Kemudian dipeluk oleh Nabi SAW. Cukup sampai di situ? Enggak. Umma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul SAW bersabda, Husainun minni wa ana minhu. Husain adalah bagian dariku. Bagian dari jiwaku. Dan aku adalah bagian dari jiwanya. Jiwanya sinten? Husain. Lalu Nabi SAW melanjutkan, Ahabballahu man ahabbal hasana wal husain sibtani minal asbat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai siapa yang mencintai Hasan dan Husain. Karena keduanya adalah cucuku. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alal jami'. Ini kisah menakjubkan dan perlu untuk direnungi kandungannya. Pagi tadi ketika kami menulis makalah ini, kami baru bisa menyimpulkan 3 poin. Bukan berarti kesimpulannya cuma 3. Mungkin ulama lain, ustadz lain ketika mengkaji hadis ini bisa menyimpulkan hal-hal dan poin-poin yang lainnya. Cuman saya baru bisa menyimpulkan 3 poin. Apa poin yang pertama? Usia senja bukan alasan untuk tidak bercengkerama dengan anak. Usia senja niku usia napa, Bu? Tua. Usia tua itu bukan alasan untuk tidak bercengkerama dengan anak. Bagaimana kita bisa menyimpulkan poin yang pertama ini? Karena tadi Nabi SAW bercanda dengan Husain. Kapan? Tahunya gimana Ustadz bahwa Nabi saat itu usianya sudah senja? Begini. Nabi SAW diangkat menjadi Rasul usia berapa? Usia berapa? 40. Pinten? 40. Baik. Setelah diangkat menjadi Nabi, Nabi SAW berdakwah di mana? Kang Budi. Mekah lah. Berapa tahun? 13. Sekitar 13,5 tahun. Habis itu Nabi hijrah. Hijrah kemana? Madinah. Ketika Nabi hijrah itu berarti usianya berapa? 40 tambah 13. Pinter? 53 tahun. Oke? Nabi hijrah ke Madinah usianya pinter? 53 tahun. 53 niku asinom apa
Masih muda atau sudah sepuh? Agak tua. Sudah agak tua, 53. Baik. Husain itu lahirnya kapan? Sekitar tahun 4 Hijriah. Berarti ketika Husain lahir, usia Nabi berapa? 53 tambah 4, pinten? 57. Ketika Husain lahir, usia Nabi 57. Ketika Husain mainan di jalan, kira-kira usianya berapa? Anak kecil main di jalan usia berapa? Setahun? Ya udah mungkin. 2 tahun? Kayaknya enggak. Minimal berapa? 3 tahun atau 4 tahun. Kalau kita hitung 3 tahun saja, sudah berapa usia Nabi? Sudah 60 tahun. Berarti ketika Nabi SAW bercanda dengan Husain tadi, Nabi SAW bapak-bapak, nopo mbah-mbah? Mbah-mbah. Mbah kakung. Coba saya tanya sama jenengan. Mbah kakung, mbah putri teng mriki wonten? Kathah. Coba jenengan sama putune jenengan kados niku napa mboten? Nggih, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sudah meneladani sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seusia itu saja bercanda dengan anak kecil, kenapa ada orang tua usianya baru 40, baru 30 tahun? Gak mau bercanda sama anaknya. Mau lebih 30 tahun kok. Mas baru 40 tahun kok. Wah wisin loh, wis tua. Wis tua, 30 tahun wis tua. Nabi SAW ini usianya 60 tahun. Bercanda dengan Hasan dan Husain. Dan jenengan usia 30-40. Apa alasannya nggak bercanda sama anak? Alasannya apa? Ini adalah pelajaran pertama. Kenapa Bu? Usia senja bukan alasan untuk tidak bercengkrama dengan anak. Pelajaran yang kedua. Tidak gengsi walau dilihat khalayak. Khalayak niku napa Bu? Orang banyak. Tidak gengsi walaupun dilihat khalayak. Dari mana kita ambil kesimpulan ini? Rasulullah SAW ketika bercanda kejar-kejaran sama Husain itu di mana? Di rumah apa di jalan? Di jalan. Kelihatan sama orang enggak? Ya kelihatan wong Nabi SAW lagi berangkat bareng-bareng sama sahabatnya untuk memenuhi apa Bu? Undangan makan. Kelihatan sama para sahabat. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi tidak menjatuhkan kewibawaan beliau. Ayo, yang merasa, wah nanti kalau saya dolanan karo bocah cilik yang kewibawaan nyong apa? Berceceran. Coba saya tanya sama jenengan. Lebih pantas menjaga wibawa Rasul apa jenengan? Ya Rasul SAW. Rasul itu utusan Allah. Rasul itu panglima. Rasul itu hakim. Ya. Rasul itu pemimpin. Bukan pemimpin RT, pemimpin dunia Rasulullah SAW itu. Pun demikian beliau SAW tidak malu, tidak gengsi, tidak jaim. Ngertos Bu jaim Bu? Kenapa jaim? Jaga image. Ya. Gak jaim Nabi SAW. Justru. Karena Rasul SAW adalah panutan, beliau malah sengaja
melakukan itu di depan khalayak. Untuk apa? Pembelajaran. Napa Bu pembelajaran? Ngajari. Nabi SAW ingin ngajari para sahabatnya. Nabi SAW ingin ngajari kita umatnya bahwa hubungan yang ideal antara anak dengan orang tua seperti itu. Akrab, dekat, bermain bareng, tanpa sekat. Jadi, status jenengan sebagai anggota dewan atau status jenengan sebagai ustadz terkenal atau status jenengan sebagai bos perusahaan besar atau status jenengan sebagai komandan peleton apapun status jenengan, kalau sudah bermain dengan anak, sementara status itu diapakan? Disingkirkan. Supaya apa? Supaya nggak ada skat-skat. Jadi bintang sinengken iki copot di sini. Ya. Status jenengan sebagai rektor universitas terkenal itu disingkirkan dulu. Sekarang waktunya untuk bermain. Dengan siapa Bu? Dengan anak-anak. Supaya cair, nggak kaku. Sudah. Ini adalah kesimpulan yang keberapa? Kedua. Tidak gengsi walau dilihat khalayak. Apalagi kalau di rumah. Wong dilihat khalayak saja. Nabi SAW melakukan. Apalagi kalau di rumah. Jadi nek aku gelut-gelutan karo anakku nang omah ora apa-apa Ustaz. Ya ora apa-apa. Tapi jegelut temenan. Masa bapak karo anak gelut temenan sih kepriwe? Ya gelut-gelutan. Ya. Di kasur, ya bermain sama anak, ketawa ketiwi, jenengan ditindi sama anak. Ya jenengan aja balas nindi, keplenet kok. Ya. Anak kuda-kudaan di atas pundak jenengan. Kalau halamannya luas, bal-balan bareng. Ya, main badminton bareng. Jangan gengsi. Ini adalah pelajaran keberapa? Kedua. Pelajaran ketiga. Totalitas dalam bercengkerama. Totalitas dalam bercengkerama. Jenengan perhatikan dari kisah yang tadi kita dengar. Rasulullah SAW ketika bermain dengan Husain itu bukan formalitas. Bukan formalitas. Kalau formalitas itu kaku. Kenapa? Kaku. Nggak biasa makan di warteg, kok pencitraan makan di warteg we kaku. Ya, ora cocok. Ya. Mulane akeh salah. Ya. Orang biasa nandur pari, kok pura-pura nandur pari niku kaku. Nggih. Makanya banyak salahnya. Karena itu pencitraan, dibikin-bikin. Ya. Kalau asli, ya, maka dia akan total. Akan apa Bu? Total. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bercanda dengan Husain itu total. Dari mana kita tahunya total? Nabi SAW menghayati. Nabi SAW menjiwai dolanane temenanan. Dolanan temenanan sih kayak ngapa Ustaz? Wong dolanan ya jenengane dolanan masa temenanan. Dolanan serius sih kepriwe.
Ya. Maksudnya dolanan serius itu dolanane karo besengut. Bukan. Tapi menjiwai full mukanya, gerakan tubuhnya, ucapannya. Muka, gerakan tubuh, ucapan. 3 hal ini. Itu untuk mengukur orang itu mainannya itu serius apa enggak. Ya. Apa pertama Bu? Mukanya, terus apa? Gerakan tubuhnya sama ucapannya. Coba jangan perhatikan. Nabi SAW ketika bercanda dengan Husain, muka Nabi SAW serius, serem, apa cerah dan tertawa. Tertawa Nabi SAW. Tadi kan udah disebutkan yudhahikuhu. Nabi SAW tertawa. Berarti mukanya itu menggambarkan bahwa beliau menghayati permainan itu. Nggak terpaksa. Ya, demi konten. Enggak. Ya, bukan. Jadi cair. Nabi SAW sambil ketawa. Ini muka. Apa yang kedua Bu tadi Bu? Muka, terus apa? Gerakan tubuh. Nabi SAW coba lihat tangannya dibuka kayak gini. Lari ke sana, lari kemari. Begitu ketangkep dipeluk. Ini kan gerakan tubuh yang betul-betul mewakili totalitas dalam bermain. Ya. Sudah ya. Muka, gerakan tubuh, yang terakhir apa? Ucapan. Nabi SAW begitu berhasil menangkap Husain, Nabi SAW memberikan sebuah ungkapan yang menggambarkan betapa berharganya kedudukan Husain di hati beliau. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Husainun minni wa ana minhu. Husain adalah bagian dariku, belahan jiwaku. Dan aku pun juga bagian dari Husain. Diucapkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mendoakan siapapun yang cinta kepada Hasan dan Husain, maka Allah pun akan cinta kepadanya. Jadi Nabi SAW itu betul-betul total ketika bercanda dengan anak. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena kadang-kadang ada orang tua, katanya bermain dengan orang tuanya. Katanya ada orang tua bermain sama anaknya, tapi tidak fokus. Gara-gara nopo? Gara-gara ada benda asing di tengah-tengah mereka. Nopo? HP. Katanya bermain sama anak, tapi matanya ndeleng ndi? Ndeleng pundi, Bu? HP. Pikirannya pada depan. Matanya lihat ke HP, pikirannya ke HP. Ketawanya bukan karena mendengarkan celotehan anak, tapi ketawanya karena baca WA orang lain. Ini sebenarnya jenengan ini serius mau bermain sama anak apa enggak sih? Terus gimana Ustadz? Ya kalau jenengan sedang bermain sama anak, HP-nya diapain Bu? Disingkirkan. Ya tapi kan penting Ustadz, jawab WA. Nek jenengan sampun mati mengke, nek jenengan sudah meninggal nanti, yang akan mendoakan jenengan siapa? Kanca WA. Apa putaran jenengan? Siapa yang akan mendoakan? Ketika jenengan nanti sudah lanjut usia, yang akan mendampingi jenengan siapa? Kanca dolanan darah. Apa putrane jenengan? Lebih penting mana? Lebih penting anak berlipat-lipat dibandingkan teman yang ada di WA. Makanya singkirkan dulu. Sudah. Ini waktu. Me time. Waktu buat anak. Jadikan kebersamaan kita dengan anak itu berkualitas. Jangan rusak dengan benda-benda asing.
Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa berapa menit silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengambil bukan haknya? Jazakumullah khairan. Bagaimana caranya mengatasi anak yang sering ngambil sesuatu yang bukan haknya? Ditanya dulu, kenapa? Pokoknya kalau ada masalah itu, dicari dulu sumbernya apa, sebabnya apa, baru kemudian kita bisa mencari solusinya. Jadi anak ngambil barang itu karena apa? Karena dia butuh, karena dia pengen, karena dia iseng, atau karena apa? Tahunya bagaimana Ustaz? Ya tanya. Gak mau jawab, itu karena kita gak deket. Maka bangun kedekatan. Setelah anak merasa nyaman dekat dengan kita, karena kita mau bermain sama dia, baru saat itu anak terbuka. Bahkan mungkin anak itu akan cerita, walaupun kita gak tanya. Seandainya anak itu mengambil barang karena dia butuh, maka cukupi kebutuhannya. Cukupin apa? Kebutuhannya. Dia lapar, maka penuhi kebutuhan makannya. Dia pengen sesuatu dan itu tidak melanggar agama dan jenengan mampu, maka penuhi keinginan dia. Itu kalau sebabnya karena kebutuhan. Ustaz, dia iseng. Apa? Iseng. Suka nyembunyiin barang orang, dia ambil. Maka panggil dia, tanya sama dia. Nak, kalau ada temenmu melakukan hal serupa. Maksudnya melakukan hal serupa adalah dia ngambil barangmu iseng. Kamu suka enggak? Bangkitkan empatinya. Bangkitkan apa Bu? Empatinya. Kamu suka nggak kalau digituin? Ya enggak lah, jengkel. Ya begitu juga orang lain. Itu kalau sebabnya adalah karena iseng. Ustaz, dia ini klepto. Apa klepto? Ada gangguan kejiwaan yang membuat dia nggak bisa nahan diri untuk tidak ngambil. Ini klepto namanya. Wah, kalau itu harus konsultasi sama psikolog. Harus konsultasi sama psikolog. Karena itu adalah penyakit kejiwaan. Penyakit apa? Kejiwaan. Tanya ke psikiater, barangkali perlu ada terapi-terapi khusus. Karena itu terkait dengan sel-sel atau syaraf-syaraf yang terganggu yang ada di dalam dirinya. Ya. Maka itu beberapa jawaban yang mudah-mudahan ada yang pas buat pertanyaan Anda. Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sering bermain dengan anak. Saking dekatnya kalau main, anak saya malah sering mukul dan mencubit saya. Dikira saya temannya. Pertanyaannya bagaimana menyikapi hal yang seperti itu Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Kemungkinan anak mukul orang tuanya, kemungkinan dia nggak serius mukul. Dia nggak serius mukul. Ya. Kemungkinan dia itu menganggap bahwa pukulan itu adalah ungkapan keakraban. Mungkin seperti itu. Maka, apa yang perlu dilakukan? Memberikan pengertian kepada anak. Memberikan pengertian kepada anak. Bahwa hal itu nggak baik. Bahwa hal itu nggak baik. Mukul orang tua itu nggak baik, walaupun tujuannya apa tadi? Bercanda. Kapan ngasih pengertiannya? Ketika bukan sedang mainan. Ketika bukan sedang mainan. Contoh Ustaz, ya ketika jenengan lagi jalan sama anak bareng.
Jangan sampaikan nasihat. Nah, salah satu hal yang nggak baik untuk dikerjakan itu adalah mukul-mukul. Ya. Saya berapa kali ditanya sama anak yang terkecil, Abi, dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Saya katakan dosa itu adalah meninggalkan yang diwajibkan Allah atau menjalankan yang diharamkan sama Allah. Nggak berhenti ternyata. Contohnya apa? Contohnya apa? Saya contohnya tidak sholat. Tidak sholat. Terus apa lagi, Bi? Tidak mau belajar. Ya. Terus apa lagi, Bi? Mukul-mukul. Nah, pas. Masuk itu. Ya. Mukul siapa, Bi? Mukul Abi. Terus mukul Umi. Terus mukul Mamas. Terus mukul adik. Jadi ketika ada obrolan kayak gitu, kita manfaatkan untuk memasukkan nasihat-nasihat kepada anak kita. Ustaz, saya sudah melakukan itu, tapi nanti mukul lagi, Ustaz. Itu berarti anak kita perlu untuk diulang-ulang nasihatnya. Dan mungkin dia nggak ngerti. Nasihat yang kita sampaikan belum paham. Karena keterbatasan pemahaman dia. Memang usianya belum terlalu nyantol untuk memahami nasihat itu. Maka kita ulang. Itu dalam sehari. Tadi yang pertanyaan tadi itu, dosa itu apa, Bi? Contohnya apa? Terus apa lagi? Dalam sehari itu bisa 5-10 kali anak itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan kita harus sabar menghadapi pertanyaan itu. Ya. Dan uniknya kadang-kadang, ya, ini pengalaman pribadi saya, anak itu mukul dengan tujuan supaya bapak ibunya itu nangis. Itu kan lucu ya. Tapi apa maksudnya? Kalau bapak ibunya nangis, dia ingin memeluk dan menghibur. Jadi tujuannya dia itu ingin memeluk dan menghibur orang tuanya. Jadi sebenarnya dia itu punya misi yang mulia. Tapi caranya apa? Salah. Ya. Dia senang banget ketika ayah dan ibunya sedih, kemudian dia datang, dia peluk sambil diapakan? Elus-elus. Ya. Cup gitu kan. Kata si anak kepada ayahnya atau kepada ibunya. Maka ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau kamu pengen menghibur bapak dan ibu, nggak perlu mukul dulu gitu loh. Ya, nggak perlu mukul dulu. Waktunya habis ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.